Halo semua, selamat datang di Bejo TV Channel. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Kingsman: The Secret Service tahun 2014. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung ke videonya. Film diawali dengan dua orang yang sedang berjaga hingga ada helikopter yang menembaki orang itu dan menembak bangunan di sana. Di dalam bangunan itu ada satu orang yang disekap dan diinterogasi. Di akhir, pria yang disekap itu ditembak hingga pria itu mengebom dirinya. Namun berkat salah satu anggotanya yang berani, mereka bertiga selamat. Cerita beralih ke London. Pemimpin anggota Kingsman mendatangi rumah anggotanya yang tewas tadi hingga berbincang-bincang dengan istri anggotanya. Setelah lama berbincang dengan istri anggotanya, dia tidak mau menerima hingga ketua itu menghampiri anak kecil dia bernama Exy. Ketua itu menyuruh untuk menyimpan medali ini dan menjaga ibumu, kemudian pergi dari tempat itu. Setelah 17 tahun di Argentina, ada seorang pria diinterogasi. Dia bernama Profesor Arnold. Tidak lama dari itu, ada yang mengetuk pintu. Ketika membuka pintu, pria itu berkata, "Sepertinya aku mengganggu pesta yang kalian adakan." Hingga pria itu menembaki semua pria yang ada di dalam. Kemudian ada salah satu orang yang mengantar minum langsung ditembak dan mengambil minumannya. Hingga di akhir pria itu mati terpotong menjadi dua bagian oleh seorang wanita. Dia bernama Giselle. Setelah kejadian tersebut, wanita itu mengambil selimut dan menyuruh profesor memegang selimut hingga wanita tersebut membuka pintu dan memberi bir kepada bosnya. Beralih kepada Harry yang sedang di dalam toko. Dia disuruh masuk ke ruang makan. Ketika dia masuk ke ruang makan, dia ditunggu oleh satu rekannya. Dia bernama Arthur. Ketika Harry memakai kacamata, maka terlihat banyak orang yang sedang menunggu hingga rapat pun berlangsung. Setelah rapat selesai, kini mereka akan merekrut anggota baru dan disusul ada seorang pria yang masuk ke ruangan itu. Dia bernama Merlin hingga mereka memulai rapat lagi. Scene berpindah kepada Exy yang kini sudah dewasa. Exy sekarang memiliki ayah tiri. Setelah menemui ibunya, Exy disuruh membeli popok untuk adiknya yang masih bayi. Kemudian Exy pun pergi. Ternyata Exy bertemu teman-temannya dan mereka berbincang-bincang. Ketika salah satu teman Exy menunjuk-nunjuk orang di meja sebelah hingga orang itu marah dan menyuruh mereka pergi. Alangkah terkejutnya teman-teman Exy. Ternyata Exy mengambil kunci pria tadi dan membawa mobilnya pergi. Ketika kembali, Exy dikejar polisi. Setelah lama kejar-kejaran dengan polisi, kini Exy menabrak mobil dan menyuruh teman-temannya pergi hingga Exy menabrak mobil polisi itu. Keesokan harinya, Exy sedang diinterogasi di kantor polisi. Exy dipaksa memberitahu nama teman yang ikut di dalam mobilnya kemarin. Namun karena setia kawan, Exy menjawab tidak tahu hingga pria itu pergi dengan kesal.
Setelah pria yang menginterogasi Eksi keluar, Eksi mencabut kalungnya dan memandangi kalung itu, hingga Eksi menemukan nomor dan menelponnya. Setelah menelpon nomor itu, ada operator yang menjawab telepon, hingga Eksi menyampaikan keluhannya. Ketika operator itu hendak menutup telepon, Eksi memberikan semacam kode. Oxford's not broke. Beberapa menit kemudian, pria yang menginterogasi Eksi dapat telepon dan masuk kantor, dibarengi Eksi keluar dari kantor polisi itu. Ketika Eksi turun dari tangga, Eksi disapa orang yang tidak dikenalnya. Dia bernama Harry Hart, hingga Harry menjelaskan siapa dia. Kini Eksi diajak ke bar untuk mengobrol, hingga Harry kecewa ketika Eksi di jalan yang salah. Setelah lama Eksi berdebat, kini ada pria pemilik mobil yang kemarin dicurinya muncul di bar. Ketika Harry menyuruh mereka pergi sampai kuhabiskan segelas bir ini, hingga Eksi menyuruh Harry pergi. Sambil berjalan keluar, Harry berkata bahwa jika kau mencari pria nakal, mereka ada di pojokan jalan semi. Kemudian Harry mengunci pintu bar itu. Hingga satu gelas bir mengenai pria yang memusuhi Eksi dan pingsan. Harry berkata, apakah akan berdiri diam saja atau kita mau berkelahi? Harry pun dipukul, tapi sayang Harry dengan cepat menangkis pukulan itu hingga mengenai temannya sendiri sampai giginya copot. Perkelahian pun berlangsung. Setelah selesai mengajar orang-orang tadi, Harry meminum bir, hingga ketika Eksi akan ditembak obat amnesia, Eksi menjelaskan dia tidak akan memberitahu siapapun demi nyawaku. Harry pun pergi. Setelah pulang, Eksi dihajar ayah tirinya. Tiba-tiba ada suara Harry yang mengancam ayah tiri Eksi, hingga Eksi disuruh ke toko jahit yang pernah dikatakan Harry. I have enough evidence on your activities to have you locked up for the rest of your life, Mr. Dean Anthony Baker. Ketika Eksi keluar rumah, ternyata pria yang dipukuli Harry menunggu di depan dan menghajar Eksi, hingga Eksi melompat ke gedung sebelah dan berhasil turun. Sesampainya di depan toko itu, Eksi masuk dan bertemu Harry. Kemudian Eksi diajak masuk ke dalam. Di dalam ruangan, Harry bertanya apa yang kau lihat. Kemudian Harry mengajak Eksi untuk menjadi agen Kingsman. Come on, man. And in this case, I'm offering you the opportunity to become a Kingsman. What do you see? A Kingsman agent. Setelah Harry meletakkan tangannya di kaca, tiba-tiba lantai itu turun hingga menjelaskan apa itu Kingsman. Ketika sudah sampai di bawah, Harry mengajak Eksi masuk ke alat transportasi super cepat. Ketika sampai di markas Kingsman, Eksi terkejut karena ada banyak pesawat dan kendaraan lainnya, hingga Eksi diajak masuk. Setelah masuk, ada orang panggil saja Gala. Kemudian Eksi disuruh masuk ke ruangan. Gala menjelaskan, hanya ada satu dari kalian yang akan menjadi pengganti Lancelot. Will become the next Lancelot. One of you, and only one of you. Setelah Gala menjelaskan, Gala pergi dari ruangan itu hingga mereka saling berkenalan satu sama lain. I'm Digby. Beralih ke pria yang bernama Valentine yang sedang berbincang-bincang dengan orang misterius untuk merencanakan sesuatu. Kembali ke markas Kingsman di ruang tidur, tiba-tiba ruangan itu dipenuhi air hingga mereka semua tenggelam. Ketika mereka semua dalam kepanikan, Eksi berusaha membuka pintu kamar, namun pintu itu terkunci hingga
Exi dengan kecerdasannya, dia memukul kaca hingga membuat mereka selamat. Ketika mereka semua selamat di luar, Exi dan teman-temannya disambut oleh Gala hingga Gala memberi selamat. Tapi salah satu dari kalian ada yang gagal karena kekurangan kerjasama tim hingga membuat salah satu temannya mati. Cerita beralih ke Harry yang sedang bertemu dengan seorang ilmuwan hingga Harry menghajar pria itu. Namun tiba-tiba pria itu meledak. Disusul ada dua pria yang menembakinya. Namun Harry dengan cepat kabur dan meninggalkan bom di ruangan itu hingga meledak. Tes kedua, seluruh peserta disuruh memilih anjing untuk diadopsi. Hingga Exi mengadopsi anjing bulldog, dia memanggilnya JB. Ketika Exi menjenguk Harry di rumah sakit, Gala menyuruh untuk sungguh-sungguh dalam latihan agar membuat bangga Harry. Dalam pelatihan, Exi kesulitan membawa anjingnya untuk diajak jalan-jalan hingga dia memutuskan menggendong anjingnya. Di malam hari ketika Exi sedang enak tidur, dia tiba-tiba disiram oleh temannya hingga dia terbangun. Scene berpindah setelah Valentine mengundang putri kerajaan. Dia bernama Tilde, diajak bekerja sama. Namun Tilde menolak karena dapat membahayakan banyak rakyatnya. Setelah Tilde akan beranjak dari tempat duduknya, dia ditahan oleh asisten Valentine hingga Tilde dibawa ke tempat penyakapan. Di luar tempat rapat, Tilde berteriak hingga seluruh ajudannya menyelamatkan Tilde. Namun Gaze dengan cepat membunuh seluruh ajudan Tilde hingga Tilde pun pasrah. Kembali ke Harry yang sudah sehat hingga dia dihampiri Exi. Kemudian disusul Gala masuk untuk rapat. Setelah selesai melihat video yang dirapatkan, Harry melihat ada luka implan di leher Gaze hingga Harry memutuskan untuk bertemu dengan Valentine. And I suggest you make my alias somebody worth kidnapping. Kembali ke pelatihan Exi, kini mereka disuruh untuk melompat dari ketinggian hingga temannya yang bernama Roxy takut akan ketinggian. Namun pada akhirnya dia melompat. Setelah melayang-layang, kini mereka diberi instruksi bahwa salah satu dari kalian tidak ada parasut hingga mereka pun panik. Satu dari mereka membuka parasutnya hingga Exi memberi instruksi untuk membuat lingkaran. Setelah salah satu membuka parasut, kini tinggal Exi dan Roxy. Kemudian mereka berpelukan dan Exi membuka parasut Roxy. Namun parasutnya tidak mau cepat mengembang. Setelah mendarat, mereka berhasil. Setelah mendarat, mereka berhasil selamat. Ketika semua mendarat, kini Exi lulus menjadi anggota Kingsman hingga Exi mengeluh kepada Gala. Gala berkata, "Jika ada keluhan, datang kemari dan berbisiklah ke telingaku." Alangkah terkejutnya Exi, ternyata parasutnya bisa digunakan hingga Gala menariknya. Beralih ke Harry yang sedang berkunjung ke tempat Valentine. Setelah berbincang-bincang dengan Valentine, Harry diantar keluar. Happy meal. Cerita kembali ketika orang yang berhasil lulus. Mereka diberi misi pertama untuk merebut perhatian seorang perempuan hingga mereka dibius. Setelah mereka tersadar, mereka diikat di rel kereta. Kemudian diberi pertanyaan, apa itu Kingsman? Siapa Harry Hart? Kemudian Exi tidak tahu dan Exi berteriak. Selesainya kereta lewat, Exi selamat karena dia di bawah rel hingga Harry muncul di depannya. Setelah tes semuanya selesai, kini tinggal Exi dan Roxy. Setelah itu, mereka berdua dibebaskan pergi kemana saja selama 24 jam.
Di tempat Harry, Exi bertanya tentang poster-poster yang ditempel di dinding itu hingga mereka berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang, kini Exi diajak jalan-jalan hingga sampai di toko jahit Kingsman. Mereka masuk ke ruangan 3 untuk menunggu. Di dalam ruang 3, Exi dengan cepat mengetahui tombol rahasia di dalam ruangan itu hingga dia masuk ke ruangan senjata rahasia. Exi diberi sepatu. Ketika mereka keluar ruangan, mereka bertemu Valentine dan Gazet hingga mereka berbincang-bincang. Setelah mereka pergi, Harry ternyata memasang alat penyadap suara di topi yang dibeli Valentine. Kembali ke Exi yang dipanggil oleh Arthur. Di akhir perbincangan mereka, Arthur menyuruh membunuh anjingnya, tapi dengan tidak teganya Exi memilih untuk tidak membunuh anjingnya dan dia gagal di tes terakhirnya. Get out. I knew you couldn't make it. Kembali ke Exi yang sudah sampai di rumah. Dia bertemu ibunya dan adiknya hingga Exi melihat lebam di wajah ibunya. Setelah berbincang-bincang dengan ibunya, Exi pergi untuk menemui ayah tirinya. Ketika sampai di tempat tongkrongan ayah tirinya, tiba-tiba mobilnya menutup dan berjalan dengan sendirinya ke suatu tempat. Ternyata yang mengendalikan mobil itu adalah Harry, hingga Harry berkata dia malu karena kau gagal gara-gara anjing dan mencuri mobil bosnya. Setelah menjelaskan panjang lebar, Harry ditelepon Gala. No, I shot my dog and I brought him home and continued to care for him for the next 11 years until he died of pancreatitis. You sure you're talking about this stuff? Di dalam gereja ketika Harry hendak pergi, dia tiba-tiba dicegat oleh ibu-ibu. Disusul seluruh ponsel warga berbunyi hingga mereka saling membunuh satu sama lain. Selesainya Harry membunuh mereka semua, kini Harry keluar. Di luar, Harry dicegat oleh Valentine dan anak buahnya hingga Harry ditembak. Setelah melihat kejadian itu, Exi memikirkan kata-kata Harry yang pernah dulu disampaikannya hingga Exi pergi ke toko jahit Kingsman. Sesampainya di sana, Exi bertemu Arthur dan disuruh duduk Arthur hingga berbincang-bincang dengan Arthur. Setelah selesai berbincang-bincang, Exi diberi anggur oleh Arthur untuk menghormati Harry. Ketika selesai menuang, Exi bertanya tentang foto-foto yang terpajang di dinding hingga mereka meminum anggur itu. Setelah meminum anggur, Exi ditunjukkan tentang alat seperti pena hingga Arthur mulai berbincang-bincang tentang rahasia Valentine. Hingga di akhir perbincangan mereka, Arthur memberi pilihan untuk ikut rencana Valentine, namun Exi menolaknya. Exi menolak Arthur. Arthur menekan tombol di pulpen itu, namun Exi tidak bereaksi. Berbalik ke Arthur yang kini merasa kesakitan akibat terkena racun hingga dia mati. Setelah Arthur mati, kini Exi mengambil chip yang berada di leher Arthur dan pergi ke markas Kingsman. Di markas Kingsman, Exi dihampiri Gala dan Roxy hingga Exi menjelaskan. Kemudian Gala mengajaknya masuk menuju pesawat. Di dalam pesawat, Roxy diberi instruksi Gala untuk memakai perlengkapannya. Di markas Valentine, Perdana Menteri Swedia selesai mendarat. Mereka disambut dan disuruh masuk. Setelah Gala selesai menyelidiki chip itu, kini Roxy menaiki balon udara dan disuruh segera meluncurkan misilnya ketika sampai di tepi atmosfer. Kemudian Gala dan Exi naik pesawat.
Di dalam pesawat, Exi diberi satu set jas yang telah disiapkan Harry untuk Exi, kemudian menyuruh memakainya. Ketika mereka sudah dekat pangkalan bandara Valentine, mereka diberi izin masuk. Setelah mendarat, Exi diperiksa dan berhasil lolos dari pemeriksaan itu. Ketika sampai di dalam, Exi mencoba membaur dan memeriksa lokasi tempat itu, disusul dengan Roxy yang sudah sampai di titik ketinggian, hingga dia disuruh untuk segera meluncurkan misil itu. Kembali ke Exi yang menghampiri seorang pria, dia bernama Morten, hingga Exi menanyakan kenapa bisa YouTubean di sini. Orang itu berbicara bahwa ini jaringan tertutup hanya untuk koneksi orang yang berwenang. Kembali ke Roxy yang sedang membidik satelit itu, hingga disusul Exi berhasil mendapatkan akses internet. Namun ketika Roxy akan menembakkan misilnya, tiba-tiba balon parasutnya meledak, disusul dengan Exi yang ditangkap oleh anak buah Valentine. Kemudian dengan cepat Exi berhasil menyetrum anak buah Valentine dengan cincinnya, disusul Roxy yang berhasil menembakkan misilnya ke satelit itu. Setelah kejadian itu, Exi kabur dan dihadang semua pasukan Valentine. Kemudian Gala menaikkan pesawatnya untuk kabur, dibarengi dengan Roxy yang kini terjun bebas. Pada akhirnya roket yang diluncurkan Roxy berhasil meluncur dengan sempurna dengan tepat waktu. Hingga ketika Gala berada di pintu pesawat, Gala dihadang pasukan Valentine, disusul Exi yang berhasil mengecoh mereka. Kemudian Gala menembak mereka. Alangkah kesalnya ketika Exi sudah masuk ke dalam pesawat, Gala berkata, "Kita tidak bisa kabur karena ada pengaman biometrik," hingga menyuruh Exi kembali ke dalam. Ketika Exi masuk ke dalam, Gala mengabarkan bahwa Valentine mengambil satelit orang lain dan menyambungkan ke jaringannya. Di dalam, Exi bertempur dengan banyak pasukan Valentine, hingga ketika di dalam keadaan terdesak, Exi melempar korek dan meledak. Ketika Exi dikepung, Gala dihadapkan dengan rudal. Exi berkata kepada Roxy untuk menghubungi ibunya agar menjauhkan bayinya dan aku menyayanginya. Hingga dengan kecerdasan Exi, dia menyuruh Gala untuk menyalakan implan itu. Tiba-tiba kepala mereka meledak dan Exi pun selamat. Ketika Exi sedang senang, dia kaget ketika ada suara perempuan yang menggedor pintu di belakangnya, hingga Exi membuka sekat penutup di kamar itu. Ketika melihat ke dalam, ternyata Putri TLD. Putri itu menyuruh untuk melepaskannya, dan dengan kampretnya Exi menyuruh Putri TLD untuk menciumnya kalau dia melepaskannya. Putri TLD berkata bahwa dia akan memberi lebih dari sekedar ciuman, disusul dengan ada suara. Beralih ke ibu Exi yang ditelepon Roxy, disuruh untuk mengunci bayinya ke kamar mandi dan membuang kuncinya. Hingga ketika Valentine mengaktifkan programnya, tiba-tiba semua ponsel menyala dan mengakibatkan semua orang tidak sadar. Kemudian banyak kekacauan. Gala menyuruh untuk Exi segera melepaskan tangan Valentine dari meja, hingga Exi berpamitan dengan Putri TLD. Setelah masuk ke ruangan Valentine, Exi menembak kaca dan Valentine melepas tangannya dari meja itu. Kemudian Gaze dengan cepat turun dan melawan Exi, kemudian menebas senjata itu hingga terbelah menjadi dua.
Pertarungan Exi nampaknya tidak mudah hingga Valentine menempelkan tangannya. Kemudian kekacauan kembali lagi. Meski begitu sulit, Exi terus berusaha hingga dia berhasil menumbangkan Gaze dengan mengoreskan pisau yang berada di sepatunya ke tangan Gaze. Hingga tidak lama dari itu perempuan itu mati karena kena racun. Ketika Valentine memanggil asistennya, namun tidak ada sahutan. Dengan cepat Exi mengambil kaki pasang yang dipakai Gazel dan melempar ke Valentine hingga kena pas ke jantungnya dan mati. Setelah Exi menghampiri Valentine dan berkata, "Sepertinya yang kau katakan ke Harry ini bukan film, bro. This ain't that kind of movie, bro." Setelah misi selesai, Exi membawa bir dan 2 gelas. Kemudian dia menghampiri Putri TLD hingga mereka berjoget ria. Beberapa hari kemudian Exi pergi ke bar untuk menemui ibunya dan mengajak ibunya untuk ikut tinggal dengannya. Namun ayah tiri Exi melarangnya. Kemudian ketika Exi akan pergi, ayah tirinya mengolok-ngoloknya hingga Exi berkata, "Teman baikku pernah berkata, tata krama menjadikanmu lelaki," sambil mengunci pintu. Sama seperti yang pernah dilakukan Harry dulu hingga film pun berakhir. Tamat.